Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Gas yuk. Bab 565-568. Li Fugui berkata langsung, "Saya ingin rumah keluarga Sangguan." Sao Aiguo tertegun ketika mendengar permintaan ini, dan bertanya dengan ragu, "Untuk apa? Kamu menginginkan ini? Rumah keluarga Sangguan dapat diserahkan kepadamu hari ini." Wajah Sao Aiguo berubah, dan dia berkata dengan cemas, "Wakil Direktur Ming, rumah ini telah disetujui." Tapi, Wakil Direktur Ming sedikit mengangkat matanya, menatap Sao Aiguo, dan dengan tenang bertanya, "Mengapa? Apakah Anda punya pendapat?" Jantung Sao Aiguo berdetak kencang, dan dia dengan cepat meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Direktur Ming, dari apa yang Anda katakan, bawahan tentu saja tidak keberatan untuk hal-hal yang telah kamu putuskan, itu saja." Wakil Direktur Ming tersenyum ringan, dan tiba-tiba berkata, "Juga, kamu keluar dulu. Ada yang ingin kukatakan pada Li Fugui." "Ya." Sao Aiguo menatap Li Fugui dengan halus, merasa agak tidak senang. Tetapi Wakil Direktur Ming berbicara, jadi dia tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan langsung meninggalkan gudang. Li Fugui terdiam dan tidak berbicara. Perilaku Wakil Direktur Jenderal Ming sebenarnya telah menyentuh garis besarnya. "Li Fugui, saya mengerti. Anda pasti merasa bahwa saya mengingkari kata-kata saya, tidak memperhatikan Anda sebagai menteri yang berjasa, dan memaksa Anda melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan, bukan?" kata Li Fugui acuh tak acuh. "Wakil Direktur Ming, Anda terlalu khawatir. Saya, Li Fugui, hanyalah orang kecil, dan tidak ada gunanya Anda mengkhawatirkan apa yang saya pikirkan. Hehe, apoteker luar biasa yang baru berusia 23 tahun. Bisakah dia menjadi orang kecil?" Wakil Direktur Ming tersenyum, membuat lelucon, dan kemudian berkata dengan tatapan yang agak dalam, "Semua yang saya katakan sebelumnya tidak berbohong kepada Anda. Li Fugui, apakah Anda tahu bahwa dunia ini tidak seperti yang Anda bayangkan, begitu damai?" Li Fugui melirik Wakil Direktur Ming, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya tidak tahu." Wakil Direktur Ming sedikit mengernyit, dan setelah beberapa saat, dia santai, dan berkata di mulutnya, "Saya tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak. Tidak akan lama sebelum Anda dapat menyadarinya sendiri. Singkatnya, dunia ini tidak jauh dari kekacauan dan kekacauan." Hati Li Fugui tiba-tiba bergetar, dan dia harus tahu bahwa bagaimanapun juga, Wakil Direktur Ming sama sekali tidak perlu berada dalam situasi seperti ini. Dia berbohong kepadanya tentang masalah ini. Belum lagi Li Fugui tahu bahwa meskipun dia memiliki potensi, dia memang hanya orang kecil, dan dia tidak mungkin mengetahui banyak rahasia. Dengan status Wakil Direktur Ming, dia bisa mengatakan hal seperti itu. Bisa dibayangkan mungkin kekacauan di dunia seni bela diri kuno memang tidak jauh. Wakil Direktur Ming tersenyum sedikit, mengubah topik, dan melanjutkan, "Jika Anda ingin mendapatkan apa yang menjadi milik Anda dalam situasi ini, Anda tidak dapat mengandalkan kontribusi sendirian. Anda harus memperjuangkannya sendiri," kata Wakil Direktur Ming. "Aku akan mengingatnya." Wajah Li Fugui menjadi lebih tenang. Karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang, dia hanya bisa menerimanya dalam diam. Dan kalimat ini, dia sangat setuju. Sama seperti sekarang, bukankah sangat mirip dengan kalimat ini? Wakil Direktur Ming meliriknya, dan berkata dengan setengah tersenyum, "Saya katakan sebelumnya, Anda adalah laki-laki saya, jadi saya secara alami akan melindungi Anda. Misi penyamaran itu memang berbahaya, tetapi bagi Anda, itu tidak begitu berbahaya, dan manfaatnya besar. Jika Anda menerimanya, suatu hari nanti, Anda akan menjadi mampu bertarung berdampingan denganku." Setelah jeda, Wakil Direktur Ming berkata lagi, "Anda adalah pilihan saya. Jadi Anda harus membuat pilihan ini, tetapi saya juga dapat menjamin bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keamanan Anda.
Bahkan jika misinya gagal, Anda tidak akan melakukannya. Bisa kembali. Oke, kamu bisa memikirkan kata-kata ini sendiri. Sampai jumpa lagi besok sore. Saat itu, aku akan menyerahkan informasi misi penyamaran kepadamu. Oke, saya mengerti. Reaksi Li Fugui sangat datar, tidak marah atau emosi lainnya. Wakil kepala Ming bergerak dengan ringan, dan meninggalkan gudang. Mata Li Fugui berkedip, dan dia pergi setelah beberapa saat. Tapi Li Fugui apa yang tidak diharapkan Fugui adalah sama seperti dia hendak kembali ke Kolosseum. Sosok Sao Aiguo tiba-tiba muncul di hadapannya. Kapten Sao, apakah kamu menungguku? Senyum muncul di wajah Li Fugui, dan dia berjalan dengan santai. Wajah Sao Aiguo tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan. Begitu dia melihat Li Fugui, dia langsung berkata, "Apa yang dikatakan Wakil Direktur Ming kepada Anda? Jangan katakan sepatah kata pun. Beritahu aku, Li." Fugui terkejut sesaat, lalu tersenyum, dan bertanya, "Kapten Sao, apakah Anda menyuruh saya?" Wajah Sao Aiguo menjadi gelap, matanya bersinar dengan niat membunuh. Dia menatap Li Fugui dan berkata, "Ya, saya memerintahkan Anda, Li Fugui. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengamuk sekarang karena Wakil Direktur Ming melindungi Anda. Banyak hal di luar jangkauan Anda." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kapten Sao, sejujurnya, jika Anda berbicara kepada saya seperti ini sebelum Wakil Direktur Ming datang, mungkin saya masih akan sedikit takut. Tetapi sekarang, Anda adalah kaptennya, dan saya juga kapten. Kenapa?" Boom! Aura tirani muncul dari tubuh Li Fugui. Wajah Li Fugui sangat muram, seperti binatang buas yang keluar tanpa syarat, langsung mencekik leher Sao Aiguo. Ekspresi Sao Aiguo berubah secara tidak sengaja, dia mundur sedikit, tetapi kecepatannya sangat cepat, kecepatan Li Fugui bahkan lebih cepat, tetapi dalam sekejap mata, situasinya telah berubah. "Li Fugui, apa yang kamu lakukan?" Hua Duo dan Zhang Jingjing awalnya berencana untuk menanyakan informasi rahasia kepada Li Fugui. Tetapi begitu kedua wanita itu datang, mereka melihat Li Fugui mencubit leher Sao Aiguo dan langsung mendorong ke arah unggul pohon beringin besar. Kedua gadis itu tercengang. Li Fugui tidak menoleh ke belakang. Dia menatap Sao Aiguo dengan sinis, dan berkata-kata demi kata di mulutnya, "Tim Sao. Akhirnya aku akan memanggilmu Tim Sao. Menurutmu apakah aku ini kesemek yang bisa diremas sesuka hati? Sangat salah. Jika kamu kehilangan lapisan kulit ini, aku ingin membunuhmu. Jangan terlalu sederhana." Setelah mengatakan ini, Li Fugui melepaskan tangannya. Wajah Sao Aiguo jelek, memar dan ungu, matanya penuh keterkejutan. Tidak bisa dipercaya, dan tidak bisa dipercaya. Karena kekuatan yang ditunjukkan Li Fugui barusan sebenarnya lebih kuat darinya. Seorang seniman bela diri kuno yang berada di puncak kekuatan. Anda tahu, Li Fugui baru berusia awal 20-an tahun ini. Pada usia ini, dengan kekuatan ini, ditambah bakat yang lebih menakutkan untuk memurnikan obat, monster macam apa orang ini? Sao Aiguo menarik napas dalam-dalam, dan dia menyadari bahwa meskipun dia selalu mengagumi Li Fugui, nyatanya, dia masih meremehkannya. "Li Fugui, aku menasihatimu, rumah tua keluarga Sangguan. Kamu, aku bisa jangan ambil." Sao Aiguo tiba-tiba menghela nafas dan mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Li Fugui berkata tanpa komitmen, "Mengapa saya tidak bisa menerimanya?" Sao Aiguo menyipitkan matanya, dan kemudian berkata, "Meskipun saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan dengan rumah tua keluarga Sangguan, ada banyak orang dan hal-hal yang terlibat di sana. Jika kamu mengambilnya, aku khawatir betapapun berbakatnya kamu akan mati. Ini adalah nasihat terakhirku kepadamu." "Lalu bagaimana jika aku harus mengambilnya?" Li Fugui tersenyum. Perkataan Sao Aiguo sebenarnya mengungkap banyak informasi. Setidaknya Li Fugui bisa yakin bahwa Sao Aiguo pasti mengetahui rahasia keluarga Sangguan. Bahkan,
Mungkin bahkan dirinya sendiri terlibat. Jika tidak, mengapa Sao Aiguo terlihat sangat cemas ketika dia berada di gudang tadi? Li Fugui memikirkan beberapa informasi tentang ramuan hitam yang telah dikatakan oleh Tuan Yu, Tuan Wei dan yang lainnya sebelumnya. Dia berspekulasi bahwa rahasia yang terkandung dalam ramuan hitam ini akan membuat orang-orang dia kaget. Namun semakin banyak kasusnya, semakin Li Fugui ingin memegang pohon induk ramuan hitam dari keluarga Sangguan di tangannya. Hanya dengan memperbaiki dirinya dengan segala cara dia dapat menyingkirkan nasib diancam dan dimanipulasi oleh orang lain. Li Fugui, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Baik Zhang Jingjing dan Hua Duo sadar, dan mereka bergegas ke depan Li Fugui, dengan keterkejutan masih tersisa di wajah mereka. Li Fugui tersenyum, dan berkata dengan santai, aku baru saja bercanda dengan kamerat Sao Aiguo. Sao Aiguo, apakah kamu benar? Sao Aiguo menatap Li Fugui dengan rumit, mengangguk, tapi tidak berbicara. Li Fugui tersenyum ringan dan berkata, oke, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu, baik. Zhang Jingjing dan Hua Duo tampak luar biasa, dan kedua wanita itu merasa bahwa seluruh dunia telah menjadi salah. Sao Aiguo baru saja masuk ke gudang. Apakah semuanya sudah berubah? Sao Aiguo menatap punggung Li Fugui untuk waktu yang lama. Lalu dia menatap Hua Duo dan Zhang Jingjing dan berkata, menjauhlah dari orang ini di masa depan. Mengapa? Hua Duo secara tidak sadar tidak bahagia. Sao Aiguo tidak menjelaskan terlalu banyak, dan berkata dalam mulutnya, Li Fugui sangat berbahaya. Menjaga jarak darinya baik untuk kalian berdua. Orang ini tidak menentang kita. Zhang Jingjing keberatan. Hua Duo sangat setuju dengan kalimat ini. Jika Anda ingin membicarakan kesalahan Li Fugui, kedua putrinya dapat memilih banyak hal. Misalnya Li Fugui tidak akan seperti laki-laki lain, penuh nafsu ketika melihatnya, atau bahkan berkomplot melawan mereka. Biasanya Li Fugui akan membuat mereka bahagia, dan pada saat-saat kritis, dia tidak akan memanfaatkan atau bahkan meninggalkan mereka. Secara keseluruhan, jika Hua Duo, Zhang Jingjing, dan Li Fugui dijauhkan, kedua putrinya tidak akan menerimanya. Sisi lain, Li Fugui sudah menelepon dan meminta Kolosseum mengirim mobil untuk datang ke tempat ini untuk menjemputnya. Beberapa menit kemudian, sebelum Li Fugui melihat mobil yang dikirim oleh Kolosseum, dia melihat Hua Duo dan Zhang Jingjing berlari bersama. Li Fugui, apa yang kamu lakukan tadi terlalu berlebihan. Hua Duo menatap Li Fugui dengan marah. Zhang Jingjing juga berkata dengan meyakinkan, tim Sao juga kapten kami. Bagaimana Anda bisa menyerang kapten Anda sendiri, dan bagaimana Anda melakukannya? Li Fugui tersenyum dan tidak membantah. Hanya berkata, kamu pikir itu salah, maka itu salah-salah. Hua Duo berkata dengan sedih, Li Fugui, sikap macam apa ini? Kami peduli padamu? Tahukah kamu, aturan putaran ke-6 kami ada beberapa. Dan yang paling serius adalah kamu jangan mengambil tindakan terhadap orangmu sendiri, dan kamu akan diadili secara rahasia. Li Fugui berkata tanpa daya, tim bunga. Aku bercanda dengan Sao Aiguo. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bukankah Sao Aiguo mengakuinya sendiri? Diam. Apakah kamu memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kan, oke. Jangan bicarakan ini. Kamu belum memberitahu kami. Apa yang kamu bicarakan tentang rahasia besar? Hua Duo dia sangat marah sehingga dia tidak melakukan apa. Apa dengan Li Fugui? Jadi dia harus puas dengan hal terbaik berikutnya. Ketika Zhang Jingjing mendengar ini, dia juga menatap Li Fugui dengan penuh harap, dan berkata, kamu berjanji untuk memberitahu kami, kamu tidak akan pernah kembali, kan? Li Fugui berkata. Sambil tersenyum, tentu saja kamu tidak akan pergi kembali pada kata-kata Anda. Bukankah dia hanya ingin tahu tujuan Wakil Direktur Ming datang ke sini? Sebenarnya, ini sangat sederhana. Wakil Direktur Ming datang ke sini karena dia berpikir bahwa saya, Li Fugui, memiliki wajah yang tampan, tulang yang luar biasa,
dan pria yang bijak dan kuat. Dia secara khusus mengundang saya untuk menjadi kapten Hua Duo. Zhang Jingjing melihat tatapan kedua putrinya yang tak bisa berkata-kata. Li Fugui tidak bisa membantu tetapi berkata, "Mengapa? Apa yang saya katakan tidak benar?" Hua Duo memukul dada Li Fugui dengan tinjunya, dan berkata dengan tatapan tajam, "Kamu bajingan, aku serius denganmu. Kamu masih menggoda kami. Kamu tidak mempercayai janjimu." Suasana hati Li Fugui meningkat pesat. Dia tersenyum percaya diri, berkata, "Lalu bagaimana jika apa yang saya katakan itu benar? Jika Anda tidak mempercayai saya, apakah Anda berani berjudi dengan saya?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Kamu tidak percaya apa yang aku katakan, jadi aku hanya bisa membuktikan diriku dengan cara ini." Hua Duo mendengus dingin, berkata, "Terakhir kali adalah yang terakhir. Posisi kapten begitu cepat, Anda baru bergabung dengan kami untuk game ke-6. Membuat masalah?" Zhang Jingjing berkata setuju. Li Fugui tidak membantah, tetapi tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu bertaruh atau tidak?" Hua Duo terpancing oleh kata-kata ini, dan segera berkata, "Taruhan? Taruhan? Apa yang ingin kamu pertaruhkan?" Li Fugui memandangi kedua wanita itu. Setelah melihat ke perbukitan beberapa kali, dia berkata dengan sedih, "Jika kamu kalah, kamu harus menciumku." "Bagaimana dengan ciuman?" Li Fugui, "Bajingan bau." Hua Duo tidak tahu harus memikirkan apa. Jantungnya berdebar kencang, tapi dia menatap Li Fugui dengan ekspresi garang di wajahnya. Li Fugui merentangkan tangannya dan berkata, "Ngomong. Ngomong? Terserah kamu mau bertaruh atau tidak. Jika aku kalah, aku akan melakukan apapun yang kamu minta." Keduanya bergerak. Zhang Jingjing bahkan lebih kekanak-kanakan. Dia bertanya, "Kalau begitu jika kami membiarkanmu telanjang, tidak bisakah kamu pergi juga?" Li Fugui terbatuk dan berkata, "Tentu saja aku tidak mau. Tapi karena aku kalah, aku punya untuk mengakuinya. Jadi kalian berdua cantik. Anda dapat yakin bahwa saya jauh lebih baik daripada Anda dalam hal reputasi. Oke, bertaruh saja." Hua Duo dan Zhang Jingjing sama-sama khawatir Li Fugui akan menyerahkan hutang lama, dan mereka saya pikir apa yang saya pikir benar. Aturan permainan ke-6 ada. Bahkan jika seseorang dipromosikan, tidak mungkin untuk naik ke puncak dengan kecepatan cahaya. Jika tidak, apa yang Anda pikirkan tentang pekerja keras itu? Oke, besok, taruhan di antara kita akan membuahkan hasil. Untuk saat ini, kedua wanita cantik itu, aku akan pergi dulu dan sampai jumpa besok. Li Fugui tertawa. Tepat pada saat ini, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan Li Fugui. Lalu pengemudi turun dari dalam dan membuka pintu kursi belakang. "Mengapa kamu pergi? Apakah kamu tidak kembali?" Hua Duo dan Zhang Jingjing melihat bahwa Li Fugui pergi. Enggan untuk pergi. Seolah-olah Li Fugui tidak akan pernah kembali setelah pergi. Tentu saja Li Fugui tidak akan menjawab kalimat ini. Sopir menutup pintu, lalu mulai perlahan, dan keluar dari gudang. Setengah jam kemudian, Li Fugui kembali ke Kolosseum. Begitu dia memasuki area inti Kolosseum, dia menemukan bahwa Tuan Mingjing, Tuan Yu dan Tuan Wei, bahkan Wang Hao dan Lu Qing, dan Tantai Zixuan sudah menunggu di sini. Li Fugui tersenyum dalam hatinya dan berkata, "Mengapa kalian semua menunggu di sini? Bukankah aku mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa?" Tuan Mingjing mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Fugui, kami tidak punya apa-apa untuk melakukannya. Tunggu saja sampai kamu menjadi lebih baik." Tuan Yu bertanya, "Fugui, bukankah kamu mempersulitmu di game ke-6? Li Fugui menggelengkan kepalanya, berpura-pura santai dan berkata, "Tidak hanya dia tidak mempersulit saya, tetapi dia juga mempromosikan saya. Saya juga bertemu orang besar hari ini. Saya tidak tahu namanya, tetapi semua orang memanggilnya Wakil Direktur Ming. Dia adalah seorang wanita muda." Wakil Direktur Ming. Tuan Mingjing menghentikan jari-jarinya, dan kilatan ingatan muncul di matanya.
Li Fugui memandang Tuan Ming Jing dengan sangat tertarik, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa? Tuan Ming Jing mengenal wakil direktur Ming ini." Biarkan Fugui istirahat dulu. Ketika mereka mendengar ini, mereka secara alami tahu bahwa Tuan Ming Jing mungkin ingin mengatakan sesuatu kepada Li Fugui secara pribadi. Jadi mereka semua pergi. Pada akhirnya, hanya Tan Tai Zixuan, Tuan Ming Jing dan Li Fugui yang tersisa di ruangan itu. "Tuan Ming Jing, jika ada yang ingin Anda katakan, bicaralah saja," kata Li Fugui sambil tersenyum. Tuan Ming Jing berkata dengan nada yang sangat emosional, "Ming Jing itu wakil direktur, saya tidak hanya mengenalnya, tetapi juga bertemu dengannya." Hati Li Fugui tergerak, dan dia segera bertanya, "Tuan Ming Jing, menurut Anda orang seperti apa wakil direktur Ming ini?" Tuan Ming Jing berkata tanpa ragu, "Putra kesayangan surga, meskipun dia adalah generasi perempuan, memiliki ambisi kunpeng. Di masa depan, dia harus menjadi sosok penting yang menentukan pola dunia." Li Fugui sedikit terkejut, meskipun dia juga sangat mengagumi wakil direktur Ming itu. Itu hanya kekaguman, tetapi dia tidak menyangka Tuan Ming Jing memiliki penilaian yang begitu tinggi terhadap wakil direktur Ming itu. Tuan Ming Jing memandangi Li Fugui tersenyum dan berkata, "Anda pikir saya melebih-lebihkan ketika saya mengatakan ini? Bukan, sebenarnya, itu tidak berlebihan. Anda akan tahu nanti. Singkatnya, penilaian saya adalah bahwa wakil direktur Ming adalah seorang yang baik orang." Li Fugui merasa sedikit santai, meskipun dia masih belum mendapatkan banyak informasi. Sejak Tuan Ming Jing berkata demikian, setidaknya ini dapat menunjukkan bahwa wakil direktur Ming bukanlah orang yang tidak menepati janjinya. Ming Jing pria itu tersenyum dan bertanya, "Fugui, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada kami?" Li Fugui kembali sadar, mengangguk, dan berkata di mulutnya, "Benar. Tuan Ming Jing pasti masih ingat pohon induk roh hitam yang disebutkan Tuan Sangguan King sebelumnya, kan?" "Tentu saja." Tuan Ming Jing mengangguk. "Anda harus tahu bahwa dia juga sangat terkejut ketika mendengar berita itu." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saya sudah mendapatkan rumah keluarga Sangguan dari Biro ke-6, dan saya dapat menyerahkannya hari ini malam ini. Apakah Tuan Ming Jing bebas untuk mengetahuinya?" Tuan Ming Jing menatap Li Fugui dengan heran. Dia tahu persis berapa harga yang harus dia bayar untuk mengambil hal yang begitu penting dari game ke-6, dan bagaimana Li Fugui melakukannya. Tetapi karena Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, Ming Jing secara alami, pria itu tidak akan bertanya. Dia mengangguk, dan berkata, "Saya juga sangat tertarik dengan pohon induk roh hitam itu. Belum lagi saya sekarang menjadi konsultan perusahaan, dan hal semacam ini secara alami terikat tugas." Semangat Li Fugui terangkat, ini adalah berita terbaik yang dia dengar hari ini. Dengan pohon induk roh hitam itu, Li Fugui percaya bahwa bab ramuan hitam dalam warisan langit dan bumi harus benar-benar terbuka. Tidak peduli apa yang tersembunyi di dalamnya, selama bisa digali, itu adalah semacam peningkatan kekuatan. Setelah itu, Li Fugui memanggil Lu Qing, yang telah menjadi Master Sangguan King, untuk datang. "Tuan Sangguan King, rumah keluarga Sangguan Anda sekarang ada di tangan saya. Saya berencana pergi melihat pohon induk roh hitam malam ini. Apakah ada yang ingin Anda katakan?" Setelah mendengar ini, Tuan Sangguan berkata, dia melirik ke arah Li Fugui sangat tidak terduga. Lalu berkata, "Saya tidak menyangka kamu lebih mampu dari yang saya bayangkan. Tidak ada yang ingin saya katakan. Hanya satu kalimat, yaitu kamu harus membawa saya bersamamu. Tanpa saya, kamu tidak bisa masuklah ke tempat itu. Jangan khawatir, meskipun kamu tidak memberitahuku, aku akan membawamu bersamaku." Li Fugui berkata sambil tersenyum. Sangguan King Shi memiliki kepribadian yang pendiam. Setelah mendengar ini, dia berkata, "Jangan ganggu aku jika kamu tidak ada urusan. Telepon saja aku ketika kamu pergi." Setelah mengatakan ini, Sangguan King Shi kembali ke kamarnya. Li Fugui tidak marah sama sekali.
tentu saja dia tidak akan berpikiran sempit. Apalagi dia tahu kenapa Sangguan King Shi ini menjadi seperti ini. Lu King, apakah kita perlu mempersiapkan sesuatu? Li Fugui akhirnya memanggil Lu King. Lagi pula, ketika membahas bagaimana menangani pohon induk roh hitam keluarga Sangguan, solusinya diusulkan oleh Lu King. Selain itu, Lu King adalah keturunan dari keluarga obat mujarab hitam. Jadi Li Fugui secara alami akan membawa Lu King bersamanya dalam masalah seperti itu. Lu King berpikir sejenak, lalu berkata, tidak ada yang perlu dipersiapkan. Ambil saja pohon induk roh hitam dari keluarga Luku. Begitu kamu memasuki tempat itu, kamu dapat segera mulai mengolahnya. Setelah jeda, Lu King berkata, namun, akan memakan waktu untuk sepenuhnya menyerap pohon induk roh hitam. Selama proses ini, tidak boleh diganggu. Setelah diinterupsi secara paksa, kedua pohon induk akan musnah seluruhnya. Li Fugui tersenyum sedikit. Berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya sudah menelepon Tuan Mingjing. Dengan dia, bahkan jika Sangguan King Feng tidak menyerah, dia hanya bisa pulang dengan kekalahan, memikirkan Tuan Mingjing. Lu King segera tertawa santai, dan berkata, karena Tuan telah membuat pengaturan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan sebagai murid. Ayo segera pergi. Li Fugui melambaikan tangannya. Dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Lu King barusan. Untuk amannya, dia harus membuat dua persiapan. Tuan Mingjing adalah kekuatan tempur di permukaan, tetapi secara pribadi, Li Fugui juga harus menyiapkan beberapa kartu. Memikirkan hal ini, Li Fugui tidak berencana untuk istirahat lagi. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks. 1 jam kemudian, Li Fugui meninggalkan Kolosseum dan datang ke kedai kopi yang sama seperti terakhir kali. Beritahu Yinhu bahwa ada aksi malam ini, biarkan dia ikut denganmu, dan jaga kerahasiaan identitasnya. Selain itu, jika tidak ada kecelakaan dalam aksi malam ini, akan ada hadiah tambahan. Li Fugui melihat ke sisi yang berlawanan, masih berpakaian hitam pembantaian darah di mantel tidak berbicara terlalu sopan. Dengan hubungan mereka berdua saat ini, sebenarnya tidak perlu seperti ini. Suetu mengangguk, dan berkata, oke, saya akan memberitahu Yinhu. Li Fugui menyipitkan matanya, menatap Suetu, dan tiba-tiba berkata, jika saya membaca dengan benar, Anda, seperti Yinhu, telah tiba. Bukankah itu hambatan di puncak Mingjin? Suetu menatap Li Fugui dengan curiga, lalu mengangguk dan berkata, itu benar, kekuatan Yinhu lebih baik dariku, dan dia lebih jauh dari alam di atas Mingjin daripada aku. Saya merasakan lebih banyak, Li. Fugui mengetukkan jarinya ke meja secara berirama, dan setelah beberapa saat dia tersenyum misterius dan berkata, Suetu, meskipun kamu belum bergabung dengan perusahaanku, aku sudah menganggapmu sebagai salah satu milikku. Lagi pula, orang yang aku saya menargetkan tidak dapat melarikan diri. Jadi saya tidak akan menyembunyikan beberapa hal dari Anda. Saya akan membentuk kekuatan pribadi saya sendiri. Jika Anda mau, saya dapat membantu Anda menerobos ke level Mingjin, tubuh. Suetu sedikit gemetar, dan dia melihat pada Li Fugui dengan heran. Dia merenung dalam waktu lama dan memastikan bahwa Li Fugui tidak berbohong. Lagi pula, meskipun dia sudah lama tidak mengenal Li Fugui, dia memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Li Fugui. Nah, di sana Li Fugui tidak perlu berbohong kepadanya tentang banyak hal. Apa yang harus saya bayar? Tidak ada yang bisa acuh tak acuh terhadap alam di atas Mingjin. Karena setelah menembus ke tingkat itu, seseorang dapat dianggap sebagai prajurit kuno sejati, pria yang sangat kuat. Suetu juga salah satu jenius di jaringan gelap, jadi dia secara alami akan tergerak. Sudut mulut Li Fugui sedikit melengkung, dan dia berkata sambil tersenyum, tentu saja saya harap Anda dapat bergabung dengan perusahaan saya. Kalau begitu, keuntungannya akan lebih baik lagi, lebih banyak, perawatan lebih baik, tetapi saya dapat memberi Anda hak istimewa. Anda tidak harus bergabung, tetapi ketika saya membutuhkan Anda,
Anda harus mendengarkan perintah saya, Suetu. Menatap Li Fugui dengan heran, lalu berkata, kondisimu. Sebenarnya, itu sama sekali bukan suatu kondisi, karena sekarang aku tidak hanya menerima perintah darimu kapan saja. Hahaha, itu berbeda, Suetu, kamu perlu tahu bahwa aku menganggapmu sebagai teman, Li. Fugui melemparkan uang 100 yuan, lalu melangkah menjauh dari kafe. Tubuh Suetu sedikit gemetar, lalu dia menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak berbicara, tetapi ekspresinya sangat tersentuh. Karena kalimat terakhir Li Fugui, tidak diragukan lagi telah menggerakkannya. Waktu berlalu, matahari terbenam, dan malam akan segera tiba. Li Fugui membawa Lu Qing, Tuan Mingjing, dan Sangguan Qingxi ke kafe. Awalnya, ide awal Li Fugui adalah untuk berhubungan dengan lelaki tua itu. Dia dan Tuan Wei dipertemukan. Tetapi mereka sudah tua, dan aksi larut malam seperti ini tidak cocok untuk dua orang tua, terlebih lagi. Kekuatan Tuan Yu dan Tuan Wei tidak terlalu kuat, setelah memasuki level Mingjing. Nyatanya dalam hal ini keduanya sudah tidak diperlukan lagi. Tuan, bukankah kita akan pergi ke rumah tua keluarga Sangguan? Mengapa kita ada di sini, Lu? Qing memandang Li Fugui dengan sedikit bingung. Tuan Mingjing dan Tuan Sangguan Qing juga memandang Li Fugui. Lagi pula, keduanya tidak terlihat seperti orang yang suka minum kopi. Li Fugui tersenyum dan berkata, Don, jangan khawatir, tunggu 2 orang lagi. Setelah 2 orang itu tiba, kita bisa berangkat. Mendengar ini, Tuan Mingjing dan Sangguan Qingxi menjadi semakin bingung. Tak satu pun dari mereka yang bisa menebak siapa yang ditunggu Li Fugui. Sekitar 10 menit kemudian, Li Fugui menyesap kopi, lalu melihat ke pintu, dan melihat seorang pria dan wanita di sana, yang temperamennya tidak sesuai dengan pejalan kaki di sekitarnya, dan mereka hendak memasuki kedai kopi. Mereka di sini, bersiaplah untuk pergi. Li Fugui tersenyum ringan, meletakkan cangkir di tangannya, dan berdiri. Para pengunjung secara alami adalah Suetu dan Kuiksen, rubah perak yang terkenal. Suetu masih mengenakan jaket hitam, dengan kacamata hitam besar di wajahnya, rambut pendeknya, dan wajah Tionghoanya yang tegas, membuatnya mudah untuk mengetahui secara sekilas bahwa dia tidak mudah untuk dipusingkan. Yang mengejutkan Li Fugui adalah pakaian Yinhu. Rambut Yinhu yang panjang dan lembut tersebar di kedua sisi bahunya, dan riasannya sangat indah. Dia mengenakan seragam old dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah. Temperamennya glamor dan mulia. Pelanggaran hanya berakibat fatal bagi laki-laki. Li Fugui mengaguminya sejenak, dan berpikir bahwa dia masih memiliki spesialisasi dalam seni, dan pakaian rubah perak ini tidak akan membuat orang tahu bahwa dia adalah rubah perak pembunuh paling mematikan kedua di web gelap. Tepat ketika beberapa orang hendak pergi, Lu Qing menatap Yinhu dengan wajah kemerahan, dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan, dia tidak bisa menjadi istri guru. Yinhu membantu mata Fujinsi, tersenyum manis, dan berkata, walaupun aku bukan gundikmu, jika kamu bersedia memanggilku ibu, aku juga akan menyukainya. Sebenarnya akan mengatakan kalimat seperti itu. Bersambung.